Notification Act atau WARN mencatat lebih dari 130 perusahaan resmi mengajukan rencana PHK. Rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. Itulah pernyataan resmi Menteri Ketenagakerjaan. Berikutnya, Saudara, laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jakarta menunjukkan penurunan okupansi atau kunjungan pelanggan. Dalam dunia kerja, hubungan antara perusahaan dan karyawan tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya kondisi menuntut terjadinya pengakhiran hubungan kerja yang kita kenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, tahukah Anda bahwa PHK tidak bisa dilakukan secara sembarangan? Ada aturannya, prosedurnya, dan prinsip hukum yang mengatur proses ini agar tetap adil, manusiawi, dan profesional. Pada pembahasan kali ini sangatlah penting baik bagi pihak manajemen, HRD maupun para pekerja agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya dalam situasi yang tidaklah mudah ini. Kita akan mulai dengan memahami pengertian dan penyebab PHK. Lalu akan dilanjutkan dengan 5 prinsip dasar pelaksanaan PHK yang benar menurut hukum. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan karena alasan yang tertentu. Yang artinya, pada saat PHK terjadi, hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha juga ikut berakhir. Lalu, terdapat juga beberapa penyebab umum terjadinya PHK. Misalnya seperti perusahaan harus efisiensi atau mengurangi biaya, penutupan usaha baik sementara maupun permanen, perusahaan pailit atau bangkrut, karyawan melakukan pelanggaran berat atau mangkir, atau juga karena hal alami seperti pensiun ataupun meninggal dunia. Tapi tenang, PHK itu nggak bisa asal-asalan ya, karena dalam pelaksanaan PHK terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar PHK dilakukan secara adil, prosedural, dan menghormati hak-hak para pekerja. Prinsip yang pertama, yaitu mengusahakan pencegahan PHK melalui dialog bipartit. Perusahaan dan pekerja diharapkan berdiskusi secara langsung untuk mencari solusi sebelum PHK benar-benar dilakukan. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pengusaha dan para pekerja sebelum PHK dilakukan. Dialog bipartit ini berarti pembicaraan yang dilakukan antara dua belah pihak, yaitu perusahaan dan perwakilan pekerja, biasanya serikat buruh atau perwakilan karyawan. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif solusi terhadap masalah yang ada, seperti efisiensi kerja, pengurangan jam kerja, atau relokasi pegawai ke bagian lain. Langkah ini diharapkan bisa mencegah PHK sebagai pilihan terakhir, serta membangun hubungan industrial yang harmonis. Prinsip yang kedua, pelaksanaan PHK harus mengikuti prosedur hukum dan administrasi. Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis dan mengikuti ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti harus ada surat resmi, dokumentasi, dan proses yang benar. PHK tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat prosedur hukum yang wajib dipatuhi, yaitu pemberitahuan secara tertulis kepada para pekerja dan instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan. Lalu, dokumentasi resmi harus disiapkan, seperti alasan PHK, daftar pekerja yang terdampak, dan bukti pendukung lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan regulasi turunannya. Maka, apabila prosedur ini dilanggar, maka PHK bisa dinyatakan tidak sah. Prinsip yang ketiga, PHK harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Artinya, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus dapat dibuktikan secara objektif. Prinsip ini menyatakan bahwa PHK hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang kuat dan dapat dibenarkan secara hukum. Contohnya seperti perusahaan yang merugi terus-menerus, pekerja melakukan pelanggaran berat,
restrukturisasi organisasi, atau pekerja melakukan tindak pidana. Lalu tidak boleh ada PHK semena-mena, misalnya karena alasan pribadi, suka tidak suka, atau tanpa bukti yang jelas. Alasan yang digunakan harus objektif, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Prinsip yang keempat, perusahaan wajib membayar hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuannya. Hal ini meliputi pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan hak lainnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setelah PHK dilakukan, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang pesangon diberikan berdasarkan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja diberikan sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas. Uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau hak lain sesuai perjanjian kerja. Jika hak-hak ini tidak dipenuhi, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum. Prinsip yang terakhir adalah pekerja yang tidak menerima keputusan PHK berhak menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap pekerja. Jika para pekerja merasa PHK tidak sah, maka ia berhak untuk menolak dan mengajukan gugatan. Gugatan ini dilakukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, lembaga resmi untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Proses ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Jika pengadilan menyatakan PHK tidak sah, maka perusahaan bisa diwajibkan mempekerjakan kembali atau membayar kompensasi lebih besar. PHK harus dilakukan dengan adil dan sesuai hukum. Nggak bisa dilakukan sembarangan. Ada undang-undang yang udah ngatur semua itu loh. Kita bahas Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja Indonesia. Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur segala hal tentang tenaga kerja sebelum, selama, hingga masa kerja mereka. Tujuannya memberdayakan tenaga kerja secara manusiawi dan adil serta melindungi hak-hak dasar pekerja supaya perusahaan nggak semena-mena sama pekerjanya. Hubungan kerja diatur lewat perjanjian kerja yang meliputi pekerjaan, upah, dan perintah kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir jika yang pertama atas keinginan perusahaan, yang biasa disebabkan karena karyawan tidak kompeten dalam pekerjaannya, melanggar aturan dan tata tertib perusahaan. Yang kedua, atas keinginan karyawan, alasannya sering karena pindah ke perusahaan lain, melanjutkan pendidikan, dan berwira swasta. Pensiun, kontrak kerjanya telah berakhir, pekerja meninggal dunia, kesehatan karyawan, perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Perusahaan tidak semena-mena dalam memecat pekerja. Pemerintah mengeluarkan pasal 153 ayat 1 yang mengatur alasan PHK yang dilarang dalam undang-undang. Yuk kita intip 10 alasannya. Karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut, memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai peraturan perundang-undangan, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, menikah, hamil, melahirkan, mengalami keguguran atau menyusui bayinya, memiliki ikatan keluarga dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan, berkegiatan di serikat pekerja atau buruh yang sesuai ketentuan, pekerja yang mengadukan pengusaha kepada pihak berwenang atas adanya tindak pidana, adanya perbedaan ideologi, agama, suku, ras, warna kulit, golongan, kondisi fisik, dan lain-lain, mengalami cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja. Nah, PHK dengan alasan-alasan tersebut adalah batal demi hukum ya, dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Ada yang pernah mendengar atau justru mengalami PHK dengan alasan-alasan tadi? Teman-teman boleh ya mengadukannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, prosedur pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih-daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja pasal 37 sampai 39. Pertama, kita perlu pahami bahwa PHK bukanlah langkah awal melainkan langkah terakhir. Menurut pasal 37 ayat 1, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan juga pemerintah wajib mengusahakan PHK tidak terjadi. Artinya,
sebelum melakukan PHK, semua pihak harus mencari solusi, baik berupa penyesuaian tugas, pelatihan ulang maupun pemindahan tugas. Namun, jika PHK tidak dapat dihindari karena alasan yang sah, seperti perusahaan harus melakukan efisiensi, perusahaan mengalami kerugian, dan alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, pengusaha wajib memberikan pemberitahuan kepada pekerja. Jika pekerja adalah anggota serikat pekerja, pengusaha juga harus memberikan pemberitahuan kepada serikat pekerja di perusahaan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus dibuat dalam bentuk surat resmi dan disampaikan secara sah dan patut. Artinya, surat pemberitahuan PHK tidak boleh disampaikan secara sembarangan, melainkan dengan cara yang dapat dibuktikan, seperti penyerahan langsung dengan tanda terima atau melalui kantor pos yang tercatat, ataupun juga melalui prosedur internal perusahaan yang formal. Sesuai pasal 37 ayat 3 dan 4, surat pemberitahuan diberitahukan paling lama 14 hari sebelum tanggal PHK berlaku untuk pekerja tetap dan paling lama 7 hari untuk pekerja dalam masa percobaan. Jika pekerja menerima pemberitahuan dan tidak menolak atas PHK tersebut, maka pengusaha wajib melakukan pelaporan ke instansi pemerintah yang menangani ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam pasal 38, di mana pelaporan dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi atau kabupaten kota, sesuai dengan tempat perusahaan tersebut. Tujuannya untuk memastikan PHK dilakukan sesuai prosedur dan untuk mencatat data hubungan kerja yang telah berakhir. Namun, jika pekerja merasa tidak setuju atau keberatan atas rencana PHK tersebut, maka pekerja berhak menyatakan penolakan dalam bentuk surat tertulis beserta alasan yang mendasarinya. Hal ini diatur dalam pasal 39, di mana surat tersebut harus disampaikan paling lama 7 hari setelah pekerja menerima surat PHK. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan tentang PHK ini, maka penyelesaiannya harus melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Perundingan bipartit merupakan forum musyawarah yang memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai, win-win solution, tanpa menempuh ranah hukum. Namun, bila dalam perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan PHK ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses ini dapat melalui mediasi, konsiliasi, atau bahkan pengadilan hubungan industrial, tergantung pada jenis dan beratnya perselisihan yang terjadi. Semua ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, setelah kita tadi sudah mendengar penjelasan tentang PHK, apa saja alasan yang mendasari seseorang bisa terkena PHK, aturan-aturan yang berlaku, hingga bagaimana prosedur PHK itu sendiri, sekarang muncul pertanyaan di teman-teman pastinya, yaitu jika seseorang telah menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja, apakah dia akan pulang dengan tangan kosong atau apakah ada pertanggungjawaban dari perusahaan yang telah mengeluarkan dirinya? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya di Indonesia sendiri memiliki sebuah aturan, yaitu teman-teman, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang hak-hak karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam aturan ini setidaknya terdapat 3 hak yang karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan dan menerimanya dari perusahaan yang telah mengeluarkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dirinya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya uang pesangon. Uang pesangon ini adalah kompensasi dari perusahaan ketika hubungan kerja berakhir karena PHK, kecuali kalau PHK-nya karena kesalahan berat dari karyawan. Jadi uang pesangon ini semacam bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan untuk agar karyawan yang di PHK ini bisa tetap bertahan hidup sembari dia mencari pekerjaan baru di tempat lain, teman-teman. Besarnya uang pesangon sendiri itu tergantung dari
lama masa kerja karyawan itu sendiri teman-teman. Jadi misal kalau karyawan itu bekerja lebih dari 1 tahun, maka dia akan mendapatkan uang pesangon sebesar 1 bulan gajinya. Begitupun jika 2 tahun, dia akan mendapatkan uang pesangon sebesar 2 bulan gajinya dan seterusnya. Bahkan jika karyawan tersebut sudah bekerja lebih dari 5 tahun, dia bisa mendapatkan uang pesangon sebesar 6 bulan gajinya. Oke, yang kedua ada yang namanya uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Jadi UPMK ini sendiri merupakan sebuah bentuk apresiasi perusahaan terhadap loyalitas dan dedikasi karyawan tersebut sama bekerja di perusahaan tersebut teman-teman. Dan besarannya juga tergantung dari lama masa kerjanya teman-teman. Jadi misal jika seorang karyawan sudah bekerja di antara 3 hingga 6 tahun di sebuah perusahaan, dia akan mendapatkan UPMK sebesar 2 bulan gajinya. Kalau lebih lama lagi, misalnya 7 tahun, dia bahkan bisa mendapatkan uang penghargaan sebesar 3 bulan gajinya. Terakhir ada yang namanya uang penggantian hak atau UPH. UPH ini digunakan sebagai bentuk penggantian hak-hak karyawan yang selama bekerja belum sempat digunakan, misalnya seperti cuti tahunan atau biaya perjalanan ke kampung halaman jika karyawan tersebut berasal dari luar kota. Selain nilai hak yang belum digunakan itu, perusahaan juga wajib memberikan tambahan sekitar 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagai bentuk penggantian hak lainnya. Oke, jadi kalau kita gabungkan seluruh total uang yang seorang karyawan yang menjadi korban PHK dapatkan ialah berupa gabungan dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga uang penggantian hak. Jadi seluruh hak-hak karyawannya telah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 ini sebagai bentuk perlindungan dan kompensasi yang adil terhadap seluruh karyawan tetap yang bekerja di sebuah perusahaan setelah hubungan kerja mereka berakhir, teman-teman. Oke, setelah kita sudah mendapat pemahaman lebih tentang hak-hak yang didapatkan karyawan setelah di PHK, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh nih tentang apa saja jenis-jenis PHK yang sering terjadi. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih teknis nih teman-teman, yaitu jenis-jenis PHK. Jadi PHK itu tidak selalu berarti dipecat secara langsung teman-teman. Ada beberapa bentuk PHK yang dibedakan berdasarkan alasan dan prosesnya terjadi. Oleh karena itu, marilah kita bahas satu persatu secara ringkas namun juga rinci. Jenis PHK yang pertama ialah pengunduran diri atau resign. Jenis PHK ini terjadi ketika seorang karyawan keluar dari perusahaan karena kemauannya sendiri teman-teman. Biasanya terjadi karena alasan pribadi seperti ingin mencari suasana kerja baru, ingin melanjutkan pendidikan, atau fokus pada hal lain. Dalam praktiknya, pengunduran diri yang ideal dilakukan saat seorang karyawan tersebut memberikan pemberitahuan minimal 30 hari sebelumnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa mempersiapkan serta mencari kandidat pengganti untuk menggantikan posisi dari karyawan tersebut. Jenis yang kedua ada pemberhentian sementara atau scourging. Nah, jika seorang karyawan melakukan pelanggaran kelas berat dan perusahaan perlu waktu untuk memeriksa atau melakukan penyelidikan, maka karyawan tersebut akan dikenakan masa scourging atau pemberhentian sementara. Dalam masa ini, karyawan tersebut tidak akan bekerja, namun hubungan kerjanya dengan perusahaan tidak benar-benar putus, dan perusahaan juga tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap karyawan sampai proses selesai. Biasanya di akhir dari proses ini, perusahaan akan membuat sebuah keputusan yang akan menentukan apakah karyawan tersebut tetap diperbolehkan untuk lanjut bekerja atau benar-benar dikeluarkan secara permanen. Yang ketiga ada yang namanya pemecatan. Untuk jenis PHK yang ini terjadi karena kesalahan dari karyawan itu sendiri, seperti melakukan tindakan pelanggaran berat yang misal merugikan perusahaan, tidak hadir tanpa keterangan dalam waktu yang lama, atau bahkan melakukan pelanggaran etika kerja. Pemecatan umumnya terjadi setelah proses klarifikasi atau peringatan, atau bahkan di beberapa kasus tertentu, perusahaan bisa saja langsung memecat seorang karyawan jika karyawan tersebut memang melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Dan untuk karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dari jenis ini, biasanya mereka tidak mendapatkan hak-hak karyawan yang seperti kita jelaskan tadi secara penuh, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan yang keempat, dan merupakan jenis yang terakhir, ialah pensiun.
Nah, pensiun ini terjadi karena memang karyawan tersebut sudah memasuki masa usia pensiun sesuai kebijakan perusahaan ataupun peraturan yang berlaku. Meskipun pensiun juga digolongkan sebagai bentuk dari pemutusan hubungan kerja atau PHK, namun prosesnya biasanya berjalan lebih terencana dan terhormat, karena memang karyawannya sendiri yang sudah menyelesaikan tanggung jawab dan menyelesaikan masa kerjanya hingga selesai. Dan juga untuk karyawan yang di PHK karena pensiun, mereka akan mendapatkan keseluruhan hak-hak yang berhak diterimanya sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan dedikasi mereka selama bekerja. Jadi tadi 4 bentuk dan jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama ada pengunduran diri, kedua pemberhentian sementara, ketiga pemecatan, dan keempat pensiun. Keempat-empatnya ini diklasifikasikan berdasarkan proses dan alasan karyawan tersebut di PHK atau dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. Setelah ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi karyawan. Yang pertama ada dampak ekonomi. PHK bisa membebani keuangan karyawan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga, munculnya utang, serta tekanan fisik dan mental. Jikapun mendapat pekerjaan baru, seringkali gajian diterima jauh lebih rendah, sehingga makin sulit bagi mantan karyawan untuk mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Yang kedua, dampak psikologis dan emosional. Ketika seorang karyawan di PHK, kepercayaan dirinya terhadap masa depan karir bisa menurun. Mereka juga bisa kehilangan rasa percaya kepada atasan di tempat kerja berikutnya, yang dapat memicu konflik dengan rekan kerja atau manajemen. Selain itu, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga tempat menjalin hubungan sosial dan berkontribusi secara profesional. Setelah kehilangan pekerjaan, mantan karyawan bisa merasa marah, tidak berdaya, dan cemas, karena masa depan mereka terasa tidak pasti. Yang ketiga, dampak sosial. PHK dapat menurunkan status sosial karyawan karena di masyarakat, pekerjaan sering dianggap sebagai simbol keberhasilan. Mantan karyawan bisa merasa minder, dijauhi lingkungan, dan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, mereka sering kesulitan mendapat pekerjaan baru karena adanya stigma negatif atau karena faktor usia yang dianggap tidak produktif, terutama di atas usia 35 tahun. Hal ini bisa membuat mereka menganggur dalam waktu lama dan merasa tersisih dari kehidupan sosial. Selanjutnya, dampak pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan. Ada dampak positif, yang pertama pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. PHK sering dilakukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja saat perusahaan menghadapi masalah keuangan. Dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan bisa menghemat pengeluaran dan mengalihkan dana ke bagian yang lebih penting. Selain itu, PHK juga mendorong perusahaan untuk bekerja lebih efisien dengan menyederhanakan proses kerja dan merampingkan struktur organisasi. Yang kedua, peningkatan produktivitas karyawan. PHK yang dilakukan dengan strategi yang tepat bisa membuat karyawan yang tersisa jadi lebih fokus, produktif, dan termotivasi. Dengan tim yang lebih kecil, suasana kerja bisa lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga punya peluang membentuk budaya kerja baru yang lebih sehat dan kreatif jika didukung oleh kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, penguatan budaya perusahaan. Meskipun PHK bisa mengganggu budaya perusahaan, hal ini juga memberi peluang untuk membentuk ulang budaya kerja yang lebih baik dengan merekrut orang-orang yang memiliki keterampilan dan sikap yang sesuai dengan nilai perusahaan. Lingkungan kerja bisa menjadi lebih positif dan dinamis. Dalam jangka panjang, hal ini bisa dapat memperkuat budaya perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, hilangnya moral dan kepercayaan. Bagi karyawan yang tidak terkena PHK, kondisi ini bisa menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian. Mereka bisa kehilangan kepercayaan pada pimpinan karena khawatir posisi mereka juga terancam. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menurunkan semangat kerja, produktivitas, dan keterlibatan. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan ini bisa berdampak buruk bagi kinerja dan stabilitas perusahaan. Yang kedua, beban keuangan untuk pesangon dan kompensasi. Salah satu dampak utama dari PHK adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon kepada karyawan yang terdampak. Jumlah pesangon bisa sangat besar, terutama jika banyak karyawan memiliki masa kerja yang panjang.
Jika perusahaan tidak menyiapkan keuangan yang baik, pembayaran pesangon ini bisa mengganggu kondisi keuangan dan menghambat operasional perusahaan. Yang ketiga, dampak pada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan dapat terdampak negatif jika PHK dilakukan secara tidak transparan atau tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Reputasi buruk dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan calon tenaga kerja. Yang keempat, dampak hukum jika PHK tidak sesuai prosedur. PHK yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum berisiko menimbulkan gugatan hukum dari pekerja atau serikat pekerja. Jika gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI dan perusahaan terbukti melakukan PHK secara tidak sah, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar kompensasi lebih besar, pemulihan hak pekerja termasuk pengembalian pekerja ke posisi semula. Yang kelima, hilangnya pengetahuan dan pengalaman. Salah satu kerugian besar dari PHK adalah hilangnya pengalaman dan pengetahuan penting. Karyawan senior biasanya paham betul tentang proses kerja, budaya perusahaan, dan kebutuhan pelanggan. Jika mereka diberhentikan, maka muncul kesenjangan pengetahuan yang sulit digantikan. Akibatnya, karyawan baru atau yang tersisa bisa kesulitan melanjutkan pekerjaan yang akhirnya menghambat proyek dan pertumbuhan perusahaan.